Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Ragam Kajian yang dirahmati Allah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat muslim untuk berpuasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan denda bagi mereka yang tidak berpuasa karena uzur, yakni melalui fidyah. Fidyah diambil dari kata fada yang memiliki arti mengganti atau menebus. Secara istilah, fidyah adalah suatu pengganti atau tebusan yang membebaskan seorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, bagi Anda yang baru saja berkunjung di channel YouTube Ragam Kajian, marilah bantu dan dukung channel ini untuk berkembang maju dengan cara mengklik tombol subscribe berwarna merah yang berada di kanan bawah video ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tadawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Melihat dari ayat di atas, kriteria orang yang bisa membayar fidyah menurut syariat antara lain, golongan yang diperbolehkan membayar fidyah adalah sebagai berikut. 1. Orang tua renta. Kakek atau nenek yang sudah tua renta dan tidak sanggup lagi menjalankan puasa, tidak terkena tuntutan berpuasa. Kewajibannya diganti dengan membayar fidyah 1 mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Batasan tidak mampu di sini adalah jika dengan dipaksakan berpuasa menimbulkan kepayahan atau masyaqqah yang memperbolehkan tayamum. Orang dalam jenis kategori ini juga tidak terkena tuntutan mengganti qadha puasa yang ditinggalkannya. Yang kedua, orang sakit parah. Orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh dan ia tidak sanggup berpuasa, tidak terkena tuntutan kewajiban puasa Ramadan. Seperti orang tua renta, batasan tidak mampu berpuasa bagi orang sakit parah adalah sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa. Kriteria ini tidak terkena tuntutan kewajiban puasa Ramadan. Sebagai gantinya, ia wajib membayar fidyah dan tidak ada kewajiban berpuasa, baik ada dalam bulan Ramadan maupun qadha di luar Ramadan. Berbeda dengan orang sakit yang masih diharapkan sembuh, ia tidak terkena kewajiban fidyah. Ia diperbolehkan tidak berpuasa apabila mengalami kepayahan dengan berpuasa, namun berkewajiban mengganti puasanya di kemudian hari. Yang ketiga, ibu hamil atau menyusui. Ibu hamil atau wanita yang tengah menyusui diperbolehkan meninggalkan puasa bila ia mengalami kepayahan dengan berpuasa atau mengkhawatirkan keselamatan anak atau janin yang dikandungnya. Di kemudian hari, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan, baik karena khawatir keselamatan dirinya atau anaknya. Mengenai kewajiban fidyah diperinci sebagai berikut. Jika khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anak atau janinnya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Jika hanya khawatir keselamatan anak atau janinnya, maka wajib membayar fidyah. 4. Orang meninggal. Selanjutnya adalah orang meninggal. Dalam fikih Syafi'i, orang wafat yang meninggalkan utang puasa dibagi menjadi 2. Pertama, orang yang tidak wajib difidyahi karena uzur dan tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Contohnya orang yang sakit berlanjut sampai ia meninggal. Yang kedua, orang yang wajib difidyahi tanpa uzur atau karena uzur namun memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa tapi tidak dilakukan, sehingga ahli waris wajib mengeluarkan fidyah
untuk si mayit sebesar 1 mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Biaya pembayaran fidyah diambilkan dari harta peninggalan mayit. 5. Orang yang mengakhiri qadha puasa. Terakhir, bagi mereka yang menunda-nunda qadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya, bagi yang mereka demikian wajib bagi membayar fidyah 1 mud makanan pokok untuk per hari puasa yang ditinggalkan. Fidyah ini diwajibkan sebagai ganjaran atas keterlambatan mengqadha puasa Ramadan. Sahabat channel YouTube Ragam Kajian, demikian penjelasan mengenai fidyah dan golongan orang yang wajib membayarnya. Untuk informasi lebih rinci mengenai hitungan fidyah akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita. Amin. Dan apabila video ini bermanfaat, bantu channel ini untuk share dan bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.